Dukung Ukraina habis-habisan. Amerika kembali umumkan paket bantuan senjata senilai 150 juta dolar AS ke Ukraina. Amerika Serikat kembali memberikan paket senjata kepada Ukraina. Pada Jumat 6 Mei 2022, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bantuan paket senjata baru senilai 150 juta dolar AS untuk perang Ukraina melawan invasi Rusia. Biden mengatakan, saya mengumumkan paket bantuan keamanan lain yang akan memberikan amunisi artileri tambahan, radar, dan peralatan lainnya ke Ukraina. Ia juga memperingatkan bahwa dana hampir habis dan mendesak Kongres untuk mengizinkan penyediaan lebih banyak. AS diketahui telah mengirimkan persenjataan senilai 3,4 miliar dolar AS ke Ukraina sejak Rusia menginvasi pada 24 Februari. Paket senjata itu termasuk howitzer, sistem Stinger anti-pesawat, rudal Javelin anti-tank, amunisi, dan drone hantu yang baru-baru ini diungkapkan. Dilansir dari AFP, menurut seorang pejabat senior AS, paket baru akan bernilai 150 juta dolar AS. Itu termasuk 25.000 peluru artileri 155 mm, radar kontra, artileri yang digunakan untuk mendeteksi sumber tembakan musuh, peralatan pengacau, elektronik, peralatan lapangan, dan suku cadang. Amunisi artileri tampaknya dimaksudkan untuk howitzer AS yang baru-baru ini dipasang. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyebut bantuan baru pada Jumat membawa nilai total persenjataan AS yang dikirim oleh pemerintahan Biden ke Ukraina menjadi 3,8 miliar dolar AS sejak Rusia meluncurkan invasi 72 hari lalu. Paket bantuan senjata pada Jumat berarti sisa 250 juta dolar yang tersedia dari pendanaan resmi AS sebelumnya untuk Ukraina akan habis. Biden mendesak Kongres untuk mengesahkan paket besar Ukraina senilai 33 miliar dolar AS yang akan mencakup 20 miliar dolar AS bantuan militer dan berlangsung selama 5 bulan. Sementara itu Biden dan para pemimpin G7 lainnya ditambah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky direncanakan bakal bertemu secara virtual pada Minggu 8 Mei. Pertemuan virtual itu direncanakan untuk membahas dukungan berat bagi negara itu dalam perjuangannya melawan invasi Presiden Vladimir Putin. Amerika Serikat telah memberikan sejumlah bantuan keamanan bersejarah ke Ukraina dengan kecepatan tinggi. Kami mengirim senjata dan peralatan yang telah disahkan Kongres secara langsung ke garis depan kebebasan di Ukraina, kata Biden dalam sebuah pernyataan. Namun Biden mengatakan pendanaan saat ini hampir habis dan menyampaikan bahwa agar Ukraina berhasil, AS dan sekutunya harus menjaga senjata dan amunisi mengalir ke Ukraina tanpa gangguan. Kongres harus segera menyediakan dana yang diminta untuk memperkuat Ukraina di medan perang dan di meja perundingan, ungkap dia. Amerika Serikat mengirimkan ribuan rudal anti-tank bernama Javelin ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Total sudah 5.500 rudal Javelin yang dikirim AS sejak dimulainya perang pada 24 Februari 2022 lalu. Senjata-senjata ini mendapat sentuhan tangan Anda berada di tangan para pahlawan Ukraina, menghasilkan perbedaan yang signifikan, kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden dikutip dari AFP Rabu 4 Mei. Biden sebelumnya mengunjungi fasilitas Lockheed Martin di Troy, Alabama, tempat memproduksi rudal anti-tank Javelin Selasa 3 Mei. Dia mengatakan kepada para pekerja bahwa mereka menjadi bagian dari pertempuran bersejarah untuk menegakkan demokrasi. Tentu saja rudal-rudal yang dibuat para pekerja Lockheed Martin itu akan dikirim ke Ukraina untuk digunakan melawan pasukan Rusia. Lebih lanjut, Biden mengatakan kepada para pekerja bahwa mereka harus bangga ikut berperang dalam mempersenjatai Ukraina. Menurut dia, berkat bantuan persenjataan dari barat, pasukan Ukraina bisa membodohi militer Rusia dalam banyak hal. Pertempuran ini tidak murah, tapi menyerah terhadap serangan akan lebih mahal, kata Biden. AS telah mengirim 5.500 rudal Javelin ke Ukraina sejak dimulainya perang pada 24 Februari. Pada kesempatan itu, Biden juga bercerita kepada sekitar 300 pekerja Lockheed Martin tentang seorang ibu Ukraina yang memberi nama bayinya Javelin sebagai bentuk penghormatan. Dia juga menyamakan para pekerja itu dengan pendahulu mereka yang memproduksi senjata saat Perang Dunia II untuk melawan tentara Jepang dan Nazi. Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat dikenal sebagai gudang demokrasi. Anda sedang melakukannya. Anda benar-benar sedang melakukannya. Anda telah membuat perbedaan besar bagi anak-anak yang malang. Berada di dalam tekanan dan daya tebak sangat besar, katanya. Menurut Biden, setiap Javelin yang ditembakkan ke tank Rusia berarti para pekerja telah mengubah kehidupan banyak warga Ukraina. Kita membawa senjata dan peralatan yang membantu mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan di Eropa bertahun-tahun yang lalu. Itu berulang lagi hari ini, tuturnya. Biden pekan lalu mendesak Kongres untuk segera menyetujui paket bantuan terbaru untuk Ukraina yang jumlahnya sangat fantastis, yakni 33 miliar AS atau sekitar 477 triliun. Sebagian besar dari dana itu diberikan dalam bentuk persenjataan, sisanya untuk mengisi kembali kebutuhan militer AS yang dikirim ke Ukraina. Amerika Serikat bakal cetus undang-undang khusus untuk persenjatai Ukraina lawan Rusia. Amerika Serikat semakin memanjangkan uluran tangannya bagi Ukraina dalam konflik melawan Rusia.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengkonfirmasi bahwa Presiden Joe Biden akan menandatangani Undang-Undang Pinjam Sewa atas Lend-Lease of 2022 pada Senin mendatang 9 Mei. Undang-undang tersebut akan memudahkan Washington untuk mengirimkan lebih banyak jenis senjata ke Ukraina. Otorisasi tersebut akan dilaksanakan pada 9 Mei bertepatan dengan hari kemenangan merujuk pada hari kekalahan Nazi Jerman yang dirayakan setiap tahun di Rusia. Keterangan didapat saat Psaki ditemui dalam perjalanan ke Bandara Internasional Cincinnati atau Northern Kentucky, Jumat 6 Mei 2022. Presiden akan menandatangani Undang-Undang Pinjam-Meminjam Pertahanan Demokrasi Ukraina tahun 2022. Kata Psaki dikutip pikiranrakyat.com dari Rusia Today, Sabtu 7 Mei 2022. Dia mengatakan Presiden Joe Biden akan bertemu dengan para pemimpin manufaktur di area Greater Cincinnati pada Jumat sore. Undang-undang pinjam sewa sebelumnya digunakan untuk membantu sekutu selama Perang Dunia II. Sesuai dengan Kongres, undang-undang akan dihidupkan kembali demi Ukraina. Undang-undang tersebut akan memungkinkan AS mengekspor senjata dengan jumlah dan intensitas tak terbatas ke Kiev. Sementara RUU itu disetujui oleh Kongres pekan lalu, RUU sebetulnya telah direncanakan sejak Januari 2022. Lebih dari sebulan sebelum Moskow mengakui Republik Donbas sebagai Republik Independen dan mengirim pasukan ke Ukraina. Moskow telah berulang kali mengutuk AS dan sekutu NATO-nya karena terus mengirimkan senjata ke Ukraina. Rusia bersikeras bahwa pasukan tersebut hanya akan memperkeruh konflik. Kremlin juga mengancam akan meluncurkan serangan sebanyak senjata yang AS berikan kepada wilayah Ukraina. Sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada 24 Februari, Washington telah menjanjikan hampir 15 miliar dolar AS bantuan militer ke Kiev. Dalam sidang Senat terakhir, Biden mendesak Kongres untuk meloloskan paket bantuan Ukraina senilai 33 miliar dolar AS dengan alokasi 20 miliar dolar AS bagi militer Kiev. Invasi bermula dari tuntutan Kremlin agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO di bawah pimpinan AS. Kiev berulang kali mengatakan serangan Rusia tetap tak punya landasan jelas. Kiev juga membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali Republik Donetsk dan Lugansk secara paksa, seperti yang dituduhkan Rusia. Ditambah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky direncanakan bakal bertemu secara virtual pada Minggu 8 Mei. Pertemuan virtual itu direncanakan untuk membahas dukungan berat bagi negara itu dalam perjuangannya melawan invasi Presiden Vladimir Putin. Amerika Serikat telah memberikan sejumlah bantuan keamanan bersenjata bersejarah ke Ukraina dengan kecepatan tinggi. Kami mengirim senjata dan peralatan yang telah disahkan Kongres secara langsung ke garis depan kebebasan di Ukraina, kata Biden dalam sebuah pernyataan. Namun Biden mengatakan pendanaan saat ini hampir habis dan menyampaikan bahwa agar Ukraina berhasil, AS dan sekutunya harus menjaga senjata dan amunisi mengalir ke Ukraina tanpa gangguan. Kongres harus segera menyediakan dana yang diminta untuk memperkuat Ukraina di medan perang dan di meja perundingan, ungkap dia. Amerika Serikat mengirimkan ribuan rudal anti-tank bernama Javelin ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Total sudah 5.500 rudal Javelin yang dikirim AS sejak dimulainya perang pada 24 Februari 2022 lalu. Senjata-senjata ini mendapat sentuhan tangan Anda berada di tangan para pahlawan Ukraina, menghasilkan perbedaan yang signifikan, kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden dikutip dari AFP Rabu 4 Mei. Biden sebelumnya mengunjungi fasilitas Lockheed Martin di Troy, Alabama, tempat memproduksi rudal anti-tank Javelin Selasa 3 Mei. Dia mengatakan kepada para pekerja bahwa mereka menjadi bagian dari pertempuran bersejarah untuk menegakkan demokrasi. Tentu saja rudal-rudal yang dibuat para pekerja Lockheed Martin itu akan dikirim ke Ukraina untuk digunakan melawan pasukan Rusia. Lebih lanjut, Biden mengatakan kepada para pekerja bahwa mereka harus bangga ikut berperang dalam mempersenjatai Ukraina.